Hai JA, kamu nggak kerja ya? Hai Lois, Shalom. Duh, Denpasar hujan lagi. Bakal sampai besok nih hujan datang pergi, tapi datang pergi lumayan lebat ya. Dan mohon maaf lah buat yang puasa ya, anggap aja saya minum kopi nih, minum teh nih godaan buat kalian, karena saya nggak punya waktu lagi. Jam berapa saya mau ngeteh berduduk santai nih loh. Atau Anda nggak usah nonton live ini dah. Tidak punya waktu lagi untuk duduk santai ngeteh. Saya tadi baru pulang badminton, terus saya nge-gym sebentar, mandi, makan, terus ini live. Nanti saya jam 7:30 lagi ada pedal. Jadi mau jam berapa aku duduk manis untuk diriku kan? Kok Michael lagi tidur? Bukan, itu anak saya, say. Dia ketiduran di sini tadi. Tahu nggak, kasihannya ketidurannya di lantai lagi. Tapi dia kok dibangunin, anak yang tantruman itu loh, kalau dibangunin dia marah. Jadinya saya biarin aja lah dia tidur di lantai. Tadi saya lagi di bawah makan, ternyata dia di atas tidur. Lelah dia, say. Gimana hari ini? Harga emasnya naik, tapi harga jualnya sama-sama aja ya. Maksudnya kalau kita jual emas harganya mirip-mirip aja, tau nggak, begitu-begitu naik. Tapi kalau kita beli harganya selisihnya jauh banget. Kemarin tuh saya ngobrol sama temen yang punya toko emas ya. Mereka itu juga nggak berani beli waktu emas lagi tinggi-tingginya, kecuali Anda jual ke perseorangan ya. Kemarin pun waktu harganya lagi naik-naik, saya kan jual tuh. Dia tuh nggak mau ngambil, jadi dia tuh bilang gini, ya udah kita bantuin cari pembeli katanya. Yang deal-dealannya berapa? Ya paling dia ngambil untung lah gitu ya. Jadi walaupun lagi naik-naik ke puncak gunung harganya, toko emas tuh ada yang berani ngambil, ada yang enggak. Kebanyakan sih enggak. Katanya mereka nunggu harganya lagi stabil baru mereka ngambil gitu. Gimana tentang perang menurut Cece? Gimana dengan Indonesia? Kan udah dibilangin kok Indonesia sih overall aman ya. Cuman yang kita ini masih lumayan gara-gara kita punya sumber daya alam aja sih. Banyak yang mau sama sumber daya alam kita. Jadi kita nggak di apa-apain. Selama negara kita juga nggak berpihak di mana-mana ya waktu perang ya. Maksudnya nggak tiba-tiba mencetuskan diri, oh kita berpihak sama Amerika gitu misalnya, atau kita berpihak sama Israel sama Iran kayak gitu. Ya mendingan diem aja deh udah ya. Udah jangan kayak sok hebat gitu. Ya. Kalau kita di Indonesia sih masih aman, cuman kita bakal kena dampak krisis ekonomi sama kekeringan, itu aja. Dampak krisis ekonomi kan mengglobal jadinya kalau perang kan, ya. Ekonomi gawat sampai kapan Cici? Aduh, sampai masih 7 tahun lagi, itu pun belum 7 tahun pun itu belum langsung bangkit lagi ekonomi. Makanya tadi udah dipesan-pesenin dari tahun-tahun kemarin kan. Kalau Anda ikutin sih pesan-pesannya itu seharusnya lebih aman sih. Harusnya lebih aman gitu. Ya apa boleh dibuat ya. Ci bisa lihat apakah saya pernah menyakiti orang nggak Ci sampai orang itu kepahitan sama saya. Kepahitan orang, ada sih satu orang perempuan juga. Ya. Si Bowo bakal dikudeta kakak. Sudah ada sih. Kok jadi bahasa politik gini ya? Tapi memang sudah ada orang-orang beberapa dalam pemerintahan itu tuh yang berplanning seperti itu ya. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi ya. Sudah ada yang berplanning. Susah sih kalau ngomong pemerintahan tuh nggak ada orang yang benar-benar bersih dan waras di dalamnya ya. Nanti kalau dikasih presiden yang agak waras kayak Jokowi, saya nggak bilang Jokowi sempurna, tapi Pak Jokowi itu setidaknya sungguh-sungguh untuk bangsa dan negara, ya. Malah dibenci, ya. Pak Prabowo juga sungguh-sungguh untuk bangsa dan negara sih. Yang jadi masalah tuh orang-orang di sekitarnya yang etegemengnya banyak, itu masalahnya. Yang jadi presidennya waras, tapi ke bawah-bawahnya ini yang asirehe nih kadang-kadang ya. List story nggak usah tiap hari nanyain pesen, yang kemarin-kemarin dilakukan dulu ya say. Pertobatan itu yang nomor 1 harus dikerjain sama manusia ya. Nasihat dan pesan buat aku, ya itu udah dia ya. Kalau karma leluhur itu bisa diputus total, bisa dong. Apakah harus ada penebusan? Penebusannya dengan kita bertobat kepada Tuhan. Tuhan yang menebus kita. Ya, masalahnya kita ini udah bertobat belum? Kita bertobatnya separuh-separuh.
Intinya karma, ikatan-ikatan dari yang leluhur itu, caranya melakukannya adalah dengan melakukan pemutusan, yaitu melakukan pertobatan. Ya. Secara otomatis semuanya akan putus. Amin. Pernah aku nyakitin orang, Cici, aku nggak sadar sering. Kita tuh manusia emang banyak nggak sadarnya ketika kita nyakitin orang. Kenapa nih kakiku nih? Shalom Ci, usaha saya lagi turun, ada advice di mana-mana sama. Pinter-pinter kelola keuangan Anda ya. Dan jangan terlalu kaku, kalau ada peluang lain yang boleh dicoba. Terutama misalnya leluhur pernah terkait dengan entitas. Bahasanya berat sekali, maksudnya dengan roh-roh jahat ya. Yaitu pertobatan. Kamu kira ngusir roh jahat itu tinggal bilang, pergi gitu. Nggak bisa ya, say. Kita harus benar-benar dalam jalan Tuhan. Dia cuma takutnya sama Tuhan, sama kamu nggak takut. Cik, saya udah pernah nyakitin orang nggak tanpa saya sadari? Pernah. Kamu kan mulutnya jarang bicara, tapi judesnya tuh kadang-kadang keluar juga. Cik, bagaimana dengan suami saya? Keras kepala, banyak sedihnya, amarahnya juga besar. Cik, cantik, terima kasih ya, padahal saya lagi tidak bermake up. Mungkin TikTok nih yang membuat saya terlihat cantik. Cik, mengapa aku lagi bingung dengan hidup? Alah, lu mah bukan sekarang lagi aja, emang dari dulu. Bingung, gak ada arah tujuan. Ke Tuhan juga enggak, mau ngapa-ngapain juga banyak galaunya, banyak takutnya. Meimo. Bukan Meimo. Meimeo. Cik, gimana dengan saya? Kesedihannya banyak, sedih aja bawaannya. Galau, sedih, gitu. Cik, saya sudah berdoa, bertobat, sudah lakukan semua yang disuruh, tapi kayak buntu, stagnan. Karena hatinya belum berserah sama Tuhan. Hatinya masih kaku. Lah, gue metakon, karma leluhur tadi sudah dijawab. Cik, kesehatanku gimana ya? Sininya sering narik ya, kayak pegel gitu. Terus di bagian pinggang juga ada masalah. Di kaki masalahnya nggak terlalu besar, berarti nariknya pinggangmu tuh dari punggung. Postur tubuhmu gimana? IM. Gimana cara mutus karma leluhur? C, sungguh-sungguh berjalan dalam Tuhan, bertobat. Ya. Kak, saya investasi emas bisa nggak tembus sampai 5 juta? Nanti akan ada waktunya, nggak tahu 10, 20 tahun, 30 tahun lagi. Kalau kata orang-orang yang beli emas kan disimpan aja gitu. Yang pasti saat dunia kekeringan, mau jualan emas pun nggak ada yang beli, itu yang jadi masalah. Ci, untuk rumah saya, untuk sekarang aku tidak tahu Justina. Ci, cocok nggak saya bisnis koperasi? Kurang ya? Kenapa kurang? Kalau bisnis yang kayak gitu dengan kondisi hati dan pikiran seperti Anda, nanti rawan Anda jadinya tersesat. Cemara Shop, kalau saya gimana? Amarahnya besar. Meleduk-leduk. Meledak, kalau kata lagu. Siang Cece, mohon doa untuk kakak saya sudah 15 hari di rumah sakit. Semoga Tuhan menolong. Semoga Tuhan memberikan yang terbaik ya. Ya C, kaki kananku ketarik dari paha ke betis, berarti dari punggung ya C, harus pijat ya C. Asalnya punggungmu yang kurang bagus posisinya, terus pinggang sakit dan kaki jadi narik. Jadi kalau kita punya tubuh nih ya, by the way tadi aku juga badminton, aku jatuh sih, kena di pinggang kiri belakang. Gini, kalau kita punya tubuh, misalnya punggung kita bermasalah, kita biarin lama-lama dia akan narik ke pinggang. Dari pinggang juga sakit, lama-lama kita biarin dia nariknya ke kaki gitu. Sama aja, kaki yang bermasalah nanti lama-lama nariknya ke pinggang, ke punggung. Karena apa? Otot syaraf kita itu sebenarnya sambung menyambung gitu loh. Ketika ada satu bagian yang bermasalah, bagian lain akan menyesuaikan, tapi lama-lama dia jadi sakit, jadi narik gitu. Tersesat dalam arti apa C? Rawan godaan untuk mengambil yang bukan hakmu. Juliana Sembiring, C, boleh lihat saya C, kesedihan sama amarahnya masih besar. Yummy. Hari ini dari pagi hujannya ekstrim ya. Loh, program pemerintah kita nih jalannya cuma 2% ya. Nggak usah kamu terlalu khawatir gimana. Program pemerintah kita nih jalan cuma 2% ya. Kebanyakan oknumnya di dalamnya. Banyakan
Semua planningnya bagus, waktu jalan cuma 2%. Bandung panas sih, di Bali hujan. Jadi keponakan saya main tidak berhenti, terus sekarang di kuret, mau periksa hasil kuretnya untuk lihat kenapa. Umur berapa? Ini umur berapa? Aduh, tenang dong, tenang. Iklan dulu sebentar. Apa masalahnya? Kenapa? Nggak usah nangis, kenapa? Udah. Ini mami inginin kasurnya, yuk tidur di kasur sini. Ngapain kamu tidur situ? Nih, sini deh. Situ deh, cepet deh. Dan. Nggak mau. Udah, tidur. Pindah ke kasur sini yuk. Oh, kamu angkat badan nanti. Oh my god. Tiba-tiba banget nangis. Kak Cece, abang iparku, abang Aston Siboa baru jalani operasi lehernya karena suaranya hilang. Terus Midija itu kayak ada pembengkakan, memang pembengkakan dinding rahim juga sih, ponaanmu itu loh. Umur 40 tahun, apanya umur 40 tahun? Oh, ponaannya tadi. Kayak ada pembengkakan dinding rahim dia. Tapi ya, seburuk-buruknya pemerintah kita yang sekarang ini, biarpun presiden kita kadang-kadang ngomongnya suka agak anti-anti gitu kan, Indonesia negara yang terbahagia dan lain sebagainya lah, dan lain-lain lah. Ini udah yang terbaik yang kita dapatkan. Kalau yang lain yang naik bisa lebih parah lagi. Tuhan udah tahu yang terbaik buat negara kita ini. Yang saya kasihan tuh Gibran sih. Kalau dibully-bully orang tuh saya kasihan loh. Padahal dia tuh juga ya kerja. Emang negaranya aja sudah kacau, oknumnya banyak. Bukannya dia nggak kerja, bukannya dia nggak bisa apa-apa gitu. Justru memang karena Bapak Prabowo sudah usia nggak terlalu kuat untuk terjun ke lapangan gitu ya. Memang Gibran yang lebih banyak terjun ke lapangan. Pak Prabowo tuh lebih banyak ke tugas yang dengan luar negeri gitu. Tugas diplomatis gitu loh. Gitu pembagiannya. Siapapun pemimpinnya, kalau orang-orang dalam pemerintahannya tuh masih kayak gini sih susah sih. Oknumnya banyak. Dulu saya belajar hukum,
pasal-pasal dalam hukum tuh, dosen saya bilang gini, pasal dalam hukum itu kenapa dibuat bahasanya itu banyak yang ambigu, supaya tetap bisa mencari celah, entah mencari celah untuk ditolong, dibebaskan, atau mencari celah untuk boleh melakukan sesuatu itu. Itu hukum yang dibuat manusia. Jadi manusia tahu celahnya di mana gitu loh. Ya, untuk memperingan hukumannya ataukah untuk tetap boleh melakukan. Tuh. Tapi kalau hukum Tuhan udah nggak ada bisa kita akal-akalan ya. Semuanya udah mutlak. Makanya mungkin dengan hukum manusia tidak bisa diadili ya hukum Tuhan. Lihat aja anak cucu keturunannya jadi apa. Adakah pesan Tuhan untuk saya hari ini? Shansen 99, kesedihannya. Hari ini kok rasanya makin galau gitu. Ya. Yang kelola kebun sawit kami di Riau jujur nggak, biasa-biasa aja sih. Ya bisa saya bilang kurang jujur lah ya, karena banyak kurang jujur dalam artian apa sih? Mungkin nggak cuman korup duit ya, tapi kayak korup waktu, tenaga kayak gitu. Karena kalau orang kerja jujur kan dia kan memang harus, kalau waktunya kerja ya kerja kayak gitu. Terus kalau sudah dikuret apa bisa sembuh? Tidak mens terus, nggak tahu, tanya dokternya, kan itu putusan dokter untuk kuret. Namun seringkali suka kurang berdamai dengan keluarga inti, dia kurang dekat tuh kenapa ya? Bila kita kasih nasihat kadang tidak mau, karena itu karena apakah ini karena ada masa lalunya, kayaknya kepahitannya banyak. Kalian jadi keluarga juga diktator banget sih, kayak mau ngatur-ngatur orang. Jadi nih orang udah keburu kepahitan duluan, say. Ngerasa keluarga terlalu banyak ikut campur sama hidupnya. Kayak gitu-gitulah. Selamat siang, selamat siang Bu Widi. Apakah suami saya bisa berubah? Susah berubah itu ya. Berubah itu tuh kalau Tuhan aja yang ketok kepalanya dia, dan dia harus sungguh-sungguh dalam pertobatan baru bisa. Kalau cuman berubah-berubah, ini bukan Power Rangers, say. Rezeki saya 2026 nggak tahu. Saya bukan tukang ramal. Jangan kebiasaan nanya ramalan-ramalan ya. Dosa meramal itu. Kalau saya tadi bisa kasih tahu soal perang apa, itu kan bukan ramalan perseorangan, kondisi dunia. Untuk persiapan kita juga gitu. Kalau ramalan perseorangan nggak bisa. Lagian kondisi dunia mah nggak usah diramal juga udah kelihatan kali ya. Ini saya aja mau ke Shanghai jadi ragu gara-gara bom kemarin. Kita pergi aja anak, mau aja anak, kita pergi aja anak juga nggak tenang ya kan. Lagi liburan, lagi ada berita-berita perang. Mungkin kita nggak kena bomnya, tapi kalau kita ketahan di bandara atau pas ada apa-apa sehingga kita mau flight balik ke Indonesia jadi susah. Kan jadi gara-gara ya. Dan ya saya udah doa sih, ternyata tidak boleh. Tuhan tidak izinkan saya pergi gitu ke Shanghai. Lalu suami saya bernegosiasi, kalau nggak ke Shanghai kemana dong? Mungkin ada negara yang boleh gitu. Nggak tahu lagi lah. Saya bilang ya harus doa lagi, harus nanya lagi. Anakku sudah sidang skripsi, mohon doanya lulus tahun ini ya, amin. Semoga segera lulus, nilainya bagus juga ya, IPK-nya bagus, bisa diterima kerja di perusahaan yang bagus juga. Sebagai orang tua tuh rasanya lega kalau anak tuh udah lulus kuliah ya. Makanya anak-anak muda jangan sampai ente kuliah aja nggak lulus. Minimal S1 tuh udah paling minimal, tau nggak, kalau cari kerjaan. Walaupun ijazah bukan jaminan, tapi setidaknya ya mempermudah Anda. Kakak saya cowok namanya Hartono, punya anak cewek 1, mau tambah anak susah sekali, gimana ya Ya belum rezekinya kali, belum jodohnya. Ini manusia ini dah mau ngatur-ngatur Tuhan loh. Kasih anak 1, mau nambah anak susah kali, mau gini mau gitu. Hidup itu dijalani, dinikmati aja. Kalau memang berniat nambah anak, ya dijaga kesehatannya. Mungkin kamu mau minta ke dokter gimana caranya untuk memperbaiki kesuburan kayak gitu. Kalau belum dapat ya sudah, berarti jodohmu anaknya cuma 1. Nanti ada yang dikasih anak harusnya 4, maunya 1 aja. Pokoknya manusia ini semua Tuhan mau diatur, heran. Kalau saya ini saya ajak berantem ya kadang. Ke Yogyakarta atau ke Solo kuliner aja aman. Nah itu mah Olive yang nyariin saya. Pasti dah. Kalau lebaran kan pasti rame di sana, Ci. Di Bali juga lebaran rame. Dulu kalau saya lebaran, saya justru sukanya di Jakarta. Karena kalau lebaran di Jakarta kosong. Jakarta itu kan isinya perantau semua kan.
Kosongnya tuh enak banget. Untuk orang yang suka sepi kayak saya ya dikasih tempat yang kosong gitu menjadi bahagia. Memeo. Gimana kesehatan saya, Ci? Belakang leher sini ngenceng. Ini hati-hati loh ya. Kalau bagian belakang leher sini ngenceng itu bisa stroke kalau terus-terusan stresnya tinggi. Ya. Stres tuh paling bahaya sama manusia tuh paling bahaya kalau stres tau. Stres tuh seluruh tubuhmu ngenceng, seluruh tubuhmu inflamasi. Kalau inflamasinya di pembuluh darah, itulah yang bikin kamu tuh stroke. Ada inflamasi di pembuluh darah, hidup nggak sehat gitu kan. Mulai ada penyumbatan. Pembuluh darahnya kalau inflamasi itu dia mulai ada pembengkakan, penyempitan. Ending-endingnya stroke. Makanya ditanya, kok bisa tiba-tiba stroke? Nggak ada yang tiba-tiba, itu udah numpuk dari lama. Shalom C, thanks doanya. Saya sudah melewati kemo pertama. Minta doanya untuk kemo selanjutnya 5 kali lagi C. Semoga yang terbaik ya Pak ya. Bapak harus melepaskan pengampunan sih, kepahitannya banyak. Bagaimana dengan saya C? Hilga. Namamu susah banget sih ketikannya. Hilga. Belum ada perubahannya. Belum ada perubahan. Baru berusaha berdoa aja. Teruslah berdoa, walaupun doamu mungkin masih kosong ya. Banyak yang bilang kayak Cemeli gitu kan, sering saya tegur. Kamu doa juga doanya kosong gitu. Terus dia bilang, apa kalau gitu ngapain aku doa kalau doa aku kosong? Kamu salah. Justru walaupun doamu masih kosong, teruslah kamu berdoa. Sampai kamu bisa berdoa benar-benar dengan hatimu. Justru jangan kamu makin jauh dari Tuhan. Teruslah kamu tetap berusaha berdoa sampai benar-benar kamu bisa membuka hatimu di hadapan Tuhan. Sehingga kamu ketika berdoa bisa merasakan kedamaian. Bukan cuma sekali-sekali merasakan kedamaiannya, tapi setiap kali berdoa. Ada orang yang ketika dia benar-benar lagi putus asa, lagi stres, baru dia berdoa sungguh-sungguh, baru dia bisa berserah, sehingga baru merasakan ketenangan gitu. Padahal berserah itu harus kita lakukan setiap hari, bukan cuma saat kita lagi stres kayak gitu ya. Jadi walaupun kosong, teruslah berdoa. Walaupun Anda belum merasakan kedamaian itu, teruslah berdoa, terus panggil Tuhan. Karena memang walaupun doa kosong pun Tuhan tahu kamu sedang berdoa. Hanya Tuhan mau kamu menumbuhkan iman, memperbaiki tuh hati kamu ya. Walaupun itu butuh waktu. Yang paling repot itu adalah manusia itu kadang tidak sabar ya. Tuhan aja sabar nunggu kita berproses, kitanya nggak sabar. Mie gacoan enak? Nggak enak. Saya nggak suka. Terus sering lihat ininya tuh kayaknya agak kurang bersih gitu ya, jadi saya nggak suka ya. Kalau Anda suka ya sudah, Anda aja yang makan mie gacoan ya. Emang nggak ada yang lain yang lebih enakan? Seumur-umur saya nggak pernah loh makan mie gacoan itu. Saya nggak ngerti kenapa anak-anak muda itu suka mie gacoan. Kok jadi bahas mie gacoan sih gara-gara dia? Jadi nggak fokus. Ci, aku penakut, faktor biologis apa bisa diubah? Enggak, bukan faktor biologis tuh. Secara mental aja dari kecil sering ditakut-takutin juga, terus banyak denger cerita ini cerita itu, makin jadi dah takut-takutnya. Ci, yang kelola kebun sawit kami yang di Riau korupsi hasil sawitnya nggak, Ci? Kecil-kecil sih, nggak besar-besar gitu. Ada sih, ada, tapi bukan yang gede-gede nilainya, bukan. Olive C, doaku Pak masih banyak kosong ya. Ketika lagi sedih sama lagi ruwet, iya. Kau mirip Agatha Suci. Saha Agatha Suci teh? Nggak kenal saya, nggak tahu mukanya yang mana. Muka saya pasaran kali ya, waktu itu ada yang bilang mirip siapa gitu. Sekarang Agatha Suci. Nggak tahu dah, mungkin terlalu penasaran.
Ini penasaran, pasaran, kok penasaran sih? Penasaran setan kali. Tau nggak? Tadi kan aku lagi main badminton tuh di gedung baru. Bukan gedung baru, I mean tempat baru. Temen ngajakin ke situ, ya udah deh main di situ gitu kan. Tempat ini 4 lapangan, 2 di depan, 2 di belakang gitu kan, ditutup tirai separuh. Mungkin maksudnya kalau memang main lapangan belakang yang dipakai juga tirainya bisa diangkat gitu kan. Kalau tadi tuh nggak ada yang main, kita cuma nyewa 2 lapangan, jadi yang bagian belakang tuh gelap semua, ketutup tirai separuh. Masa saya lagi main-main, kan saya main di yang dekat lapangan belakang. Saya lagi main-main tuh ada Kunti ketawa-ketawa, manggil-manggil, kayak kayak usil gitu loh si Kunti itu. Ketawa-ketawa, manggil-manggil, ketawa-ketawa, kan saya terganggu ya, jadi nggak fokus kan saya lihat bola tuh ya. Sampai saya bilang sama temen saya, kamu main dulu sebentar, saya gituin. Saya ke belakang, ke tempat yang si Kunti itu, saya berdiri situ, saya berdoa dari ujung ke ujung, saya berdoa. Mungkin teman saya kira nih orang stres kali. Di lapangan yang gelap itu, dia berdoa dari ujung ke ujung, ke tengah lagi, baru saya balik main lagi. Kurang ajar tuh Kunti, bener-bener dia kayak bikin nggak fokus. Kita tuh mau fokus kan jadinya denger suara dia ketawa, denger dia tuh kayak manggil-manggil gitu kan, kayaknya nih Kunti rese ya gitu. Kita mau lihat bola nih, tidak fokus kita. Udah lapangannya yang di sebelah sini kan agak silau tuh. Ada-ada aja tuh Kunti. Untung nggak saya selepet kepalanya. Mestinya Kuntinya dikirim ke rumahnya Guston aja kali ya. Nemenin Guston di rumahnya. Tumben Guston nggak nanya cuaca sama saya. Tapi yang gantiin nanya guru lesnya anak saya. Bu, ini hujannya sampai malam nggak katanya. Terus dia nanya lagi, besok masih hujan nggak Bu? Saya bilang, Miss kok jadinya kayak saya BMKG. Soalnya yang Ibu tulis di Instastory waktu itu bener gitu. Ya coba lihat rumah kami, adakah gangguan? Gangguannya orang-orang dalamnya, say. Yang nggak ke Tuhan. Bener-bener. Yang masih banyak amarahnya, kepahitannya, ya. Kalau orang rumahnya rajin berdoa, semua hatinya tenang, damai. Jangankan semua. 1 orang aja yang kokoh doanya. Hal-hal negatif itu nggak bisa menyerang masuk. Kalau di rumah mama saya tuh mama saya. Kayak saya bilang sama kakak saya, kamu harus berdoa kalau mami nggak ada, siapa yang proteksi kalian sekeluarga? Ya saya sih masih terikat ke sana juga ya, memproteksi. Tapi orang dalam rumah itu kan harus berdoa. Gitu. Ya. Ricardo minum obat, Ricardo. Minum obat siang-siang gini ya. Puasa nggak kamu? Kalau nggak puasa cepet obatnya diminum. Kelihatannya stresnya udah akut soalnya. Bahaya kalau diterus-terusin. Ci bisa lihat teman saya namanya Yulia, ada yang jahat sama dia? Jahat dalam bentuk santet nggak ada. Yulia aja yang stres sendiri dan banyak luka batinnya, kepahitannya ya. Kalau orang santet dia nggak ada. Tuhan Yesus. Remote nasiku jatuh, guys. Ya terserah ya. Ini suami saya lagi nonton live nggak sih? Sampai mau nanya beli empek-empek aja, nanya istrinya, ya beli sudah, kalau anaknya mau makan empek-empek ya beli aja. Udah nggak punya pembantu gini, yang penting anaknya bisa bertahan hidup dengan makan aja udah bersyukur ya kan. Saya masak semur, bapaknya suka semur tapi ternyata anaknya nggak suka. Mungkin selera makannya mengikuti saya. Aku minum Damarati, kok kepalaku sempat sakit banget tapi sekarang udah enggak. Itu kenapa? Itu proses detox namanya. Ya, pada setiap orang reaksinya berbeda-beda proses detoxnya. Ada yang kencingnya lebih banyak, ada yang BAB-nya jadi lancar sekali. Bukan berkali-kali sih WC. Kalau BAB-nya Damarati itu enaknya kamu tuh mulesnya tuh nggak ekstrem, say. Tapi kayak kalau kamu minum daun jati itu mulesnya kan kayak detik ini juga aku harus lari ke WC gitu. Terus kalau kamu minum kayak obat-obat yang apa sih, fiber gitu, itu juga kayak modelnya kan yang kalau udah mau pup tuh nggak bisa tertahankan lagi. Nah kalau Damara tuh enggak. Lihat rumah orang tua saya, tanahnya panas kah? Panas, bisa dibersihin nggak? Tanahnya panas nggak ya? Panas, tanahnya panas. Kalau tanah panas ngebersihinnya lebih sulit sih, lebih lama ya. Lebih capek lah kamu ngurusin gitu loh. Makanya dari awal beli ya jangan. Tapi biasanya tanah-tanah seperti itu juga terikatnya dengan orang-orang yang punya ikatan. Lila, Damarati fungsinya, Damarati itu fungsinya banyak ya sebenarnya. Utamanya itu untuk detoks pencernaan, detoks organ tubuh. Kalau kalian tuh jerawatan juga minum Damarati, perbaiki hormon juga dia, ya. Meningkatkan fungsi organ tubuh itu dia. Kalau Anda baca di kemasannya mungkin kelihatannya kandungannya sedikit, tapi kandungannya sebenarnya jauh lebih banyak dari itu. Kenapa nggak ditulis semua? Ya terkait masalah perizinan ya.
dan terkait masalah perizinan, dan itu rahasia perusahaan saya. Jadi semuanya nggak ditulis dengan detail. Saya tiap malam rutin minum 1 ya. Selain itu juga dia bagus banget untuk kalian yang punya kolesterol, hipertensi, diabetes, asam urat gitu. Kalian minum Damarati yang rutin deh. Sangat membantu. Terus untuk orang-orang yang badannya sering lemes, gak enak ya, kayak suami saya itu kan dulu lemesan mulu, sering gak enak badannya karena makannya berantakan. Dulu olahraga tapi tetap lemes dia. Akhirnya dia minum Damarati ini. Intinya Damarati ini semua orang harus minum deh, karena pola hidup, polusi, stres, dan lain sebagainya. Itu membersihkan usus juga. Kalau ususmu bersih, otomatis penyerapan makanan lebih bagus, nutrisi ke tubuh lebih bagus, tubuh juga jadi lebih sehat, dan yang pastinya kulitnya lebih bagus. Kalau buat saya itu penting sekali ya, masalah kulit itu. Makanya kalau teman-teman pergi sama saya pasti bilang, kamu tuh paling ribet. Ya saya pasti bawa, kalau traveling ya tehnya harus dibawa ya kan. Saya harus minum itu apa namanya, prebiotik, minum kolagen apa segala macam. Ya perempuan tuh kan harus pandai merawat diri. Jangan jadi perempuan mandi aja males, bingung juga liatnya tuh loh. Mandi aja males tuh gimana konsepnya tuh? Beladus tau, ada yang bilang gini alasannya. Soalnya kita kalau sering-sering mandi kulitnya kering, abis mandi pakai hand body. Beli hand body yang bener. Beli body butter kayak kalau takut kulitnya kering. Jangan alasan jadi kamu nggak mandi. Bau, bau. Orang bawa badan itu bener-bener ya. Pingin saya langsung suruh malaikat maut membuka pintu neraka kalau orang tuh bawa badan. Kalau saya punya hak, saya sudah suruh. Kayak berdosa banget gitu. Itu kamu tuh mengganggu kehidupan orang banyak, tau nggak? Apalagi cewek cakep, pergi keluar pasti dandan rapi. Sama kalau bagian rumah yang nggak boleh jorok tuh apa? Dapurmu tuh nggak boleh jorok. Ini bukan karena apa ya, feng shui-an, enggak ya. Dapur tuh tempat kamu makan. Kalau itu aja jorok, berarti bagian dirimu, bagian rumahmu yang lain joroknya tuh kayak apa? Gak usah pura-pura arsik deh. Karena dapur tuh kan apa yang kita mau makan, jadi kita pasti ngambil di dapur kan. Sebilangnya kita bungkus-bungkus makanan dari luar deh, piring lu juga di dapur. Sendok garpu di dapur. Orang kesetanan doang yang males, saya nggak punya ART aja berusaha gimana caranya biar tetap lumayan bersih. Teman saya Yulia sudah kerja keras tapi finansialnya buruk sekali. Ikatan dari leluhurnya. Tuh orang juga harus benar-benar dalam pertobatan sih. Karena kepahitannya banyak, kesedihannya banyak, Tuhan juga nggak sungguh-sungguh ya. Ada harga grosir biar bisa miring harganya. Nah kalau harga aku nggak tahu deh karena aku tuh bukan aku yang jualan gitu loh. Kalau Cici tanya pengobatannya ke aku tahu, tapi untuk masalah penjualan tuh bukan saya. Seharusnya sih ada ya harga reseller ya, mungkin beli berapa kotak gitu, jadi dapat harga beli berapa puts jadi dapat reseller, kayaknya sih begitu. Ya Cici, Tuhan benci orang jorok. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Dulu saya kira itu cuman quotes di kelas saya, ada yang pajang tulisan itu. Ternyata itu salah satu ayat Al-Quran katanya loh. Ya gitu kok masih jorok-jorok ya, nggak ngerti juga sih aku. Belilah deodoran kan juga nggak mahal ya. Kalau bau badannya akut, beli deodoran Nuskin ini loh. Entah kalian tuh mungkin punya temen, rekan, siapapun yang bau badannya akut ya. Saya nggak jualan, tapi karena nih produk bagus saya suka sharing. Nih beli yang ini nih. Kamu cari aja di Shopee di mana-mana tuh ya. Nih pasti ntar lagi aku dimarahin tuh kan udah kena restriction aku. Padahal aku cuman ngasih tahu kalian untuk mencari sendiri. Di TikTok juga kayaknya ada deh, nih ya. Nggak kelihatan ya? Nih. Pakai ini ya. Soalnya kalau orang lain pakai, dulu saya punya temen yang bau badan banget, pakai ini tuh bagus dan tidak membuat ketiak jadi hitam. Ya udah macam orang jualan saya. Udah cocok meong nggak? Kalian nggak jualan juga. Kalau dapat cuan sih nggak apa-apa ya. Ini nggak dapat cuan. Terus harganya nggak gitu mahal, menurut saya nggak gitu mahal karena dia tuh dipakainya lama banget, bisa setahunan kali. Padahal tuh pakai berdua sama suami juga, lama banget. Ya ketiak segede apa sih ya kan saya. Bali Healing Oil 78 Store punya Cici ya, yuk. Itu bisnis yang udah dari zaman purbakala ya.
Kenapa dulu pakai nama itu juga nggak ngerti. Ya, tapi emang sih bener sih kalau bisa jangan pergi-pergi ke luar negeri yang terlalu jauh-jauh dulu ya. Karena kondisi dunia ini bener-bener lagi nggak stabil. Terus bener-bener kalau kelola keuangan tuh pinter-pinter lah. Sekarang tuh waktunya kita tuh bener-bener nge-keep duit. Ya, nge-keep duit. Jangan, ya kalau mau investasi boleh, tapi dilihat-lihat juga ya. Investasi itu kan keputusan Anda sendiri. Silakan Anda pikirkan sendiri, atur-atur sendiri. Tapi ini waktunya kita bener-bener cash is the king deh. Kalau namanya krisis tuh cash tuh adalah raja. Ya. Sangat penting untuk keep cash, itu sangat penting. Hati-hatilah. Nanti ke depan-depannya, saya udah bilang juga sama suami saya, kan kita juga bersiap-siap. Ekonomi ke depan tuh bukan makin mudah, makin sulit. Jadi kalau kita sekarang punya uang, kita hambur-hamburkan, kita nggak bijaksana gitu ya, gonta-ganti mobil apa, gigit jari nanti. Ngomong-ngomong soal kasih ya, saya tuh ngelihat dalam kehidupan itu memang yang paling penting itu sesuai firman Tuhan sih. Kasihilah sesamamu. Kasihilah sesamamu ini bukan cuman kita itu, terutama pada pasangan ya. Saya ngelihatnya dari hubungan rumah tangga, karena hubungan rumah tangga ini sangat-sangat krusial. Kenapa krusial? Kita setiap hari bersama orang itu ya. Kalau kita nggak happy, dia nggak happy, wah repot gitu kan. Pasti hubungannya nggak baik, pasti hubungannya lebih banyak ributnya, lebih banyak berantemnya, dan pasti jadinya seperti di neraka rumah tangganya gitu kan. Setelah mendengar beberapa orang bercerita masalah rumah tangganya kepada saya gitu ya, saya tuh berpikir sesimpel satu hal aja. Terkadang kita itu lebih sibuk ingin dikasihi daripada kita tuh mengasihi pasangan kita. Kita selalu merasa kalau pasangan kita do something buat kita itu wajar. Kalau pasangan kita begini apa ya, melakukan hal-hal yang dia lakukan untuk kita itu suatu kewajaran. Contoh, suami kerja, suami cari duit, wajar dong, laki-laki provide gitu. Istri masak di rumah, istri ngurusin anak, wajar dong, itu tugas istri. Kita mewajarkan hal-hal seperti itu. Wajar nggak? Sebetulnya ya wajar ya. Istri ngurus anak ya wajar. Suami kerja ya wajar. Tapi istrimu tuh bisa aja nggak ngurus anak. Dia bisa aja lakukan yang dia suka, dia bisa aja dia pergi bekerja. Suamimu pun sama. Dia bisa aja dia bekerja, duitnya nggak dikasih buat kamu, duitnya dipakai foya-foya sama dia. Jadi biarpun itu hal yang sudah wajar, kita tetap harus appreciate itu sih. Ya. Kita tetap harus merasa itu adalah sesuatu yang dia lakukan untuk kita. Bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai bentuk kasih sayangnya dia sama kita. Jadi sudut pandang kita tuh bisa berbeda gitu loh. Ya. Sudut pandangnya kita tuh bisa berbeda ketika melihat pasangan kita. Kecuali pasanganmu wes kebacut ya. Kan ada orang yang pasangannya wes kebacut ya, piye ya. Yang laki misalnya sama sekali juga nggak kerja, nggak mau bertanggung jawab, kayak gitu. Judi, mabuk, main perempuan, semua diborong. Nggak ada plus-plusnya, minus-minusnya aja yang ada gitu kan. Kayak laki-laki misalnya pulang ke rumah, ya kamu walaupun lihat rumahmu berantakan, tapi anak-anakmu terurus, istrimu masih sempatin diri masak buat kamu. Itu sebetulnya dia itu sedang mengusahakan sesuatu untuk kamu. Walaupun kelihatannya ya itu adalah hal yang remeh-temeh gitu. Belajarlah untuk menghargai setiap hal kecil yang dibuat. Bahkan ketika pasanganmu bawain air aja buat kamu, itu bentuk kasih loh. Oh wajar lah istri saya ambilin nasi buat saya, ambilin lauk buat saya, taruh gelas di meja. Lu bener-bener lu kayak raja dari Brunei Darussalam, kayak raja minyak lu. Kalau dibilang wajar ya wajar aja istri melayani suami. Suami melayani istri juga wajar saja. Tapi kan belajar menghargainya. Kalau Anda sudah bisa melihat bahwa setiap hal yang dilakukan pasanganmu ini adalah bentuk kasihnya, setidaknya hati Anda tuh akan lebih penuh kasih juga. Kan kita menyadari. Ya.
Anda tahu Anda dikasihi, jadi balasan Anda apa? Balasan Anda harus mengasihi juga. Ada orang-orang yang saya lihatnya keterlaluan gitu ya, perempuan tapi keterlaluan. Laki-laki juga ada yang keterlaluan. Pasangannya mengasihi, nurutin, dianya sama sekali nggak ada feedbacknya. Ya, dia sama sekali nggak ada feedbacknya ke pasangannya. Kan antik begitu, kayak ngeselin. Kalau saya jadi pasangan juga saya ketok aja kepalanya maunya. Makanya kemarin ada yang konsultasi, ada yang curhat sama saya, ada teman saya sih. Akhirnya suaminya memutuskan untuk berselingkuh ya. Saya bilang gini, saya tidak bisa bilang perbuatan selingkuhnya benar. Perbuatan selingkuh itu mutlak salah. Tapi dalam hal ini saya memahami kenapa suami kamu tuh selingkuh. Anda bayangkan, setiap suami ini pergi kerja dari pagi sampai malam, sampai sore lah jam 5. Sebelum pergi kerja, suami ini udah urusin rumah, nyuci baju, ngepel, nyapu. Bininya bener-bener udah kayak ratu. Ya kan? Istri nggak masak, suami beliin makanan. Kalau nggak gojek makanan. Duitnya dari mana? Dari suami. Antar jemput anak, suami semua. Istri nggak bisa bawa kendaraan. Suami pulang kerja telat sedikit dimarah. Ngamuk-ngamuk, pintu dibanting. Suami nanti pulang kerja mau pergi ngumpul sama temennya, ngamuk lagi. Ngamuk, udah gitu ngamuknya pun ya keterlaluan. Kalau lagi kesel dikit-dikit ngancam cerai. Bayangin pernikahan berpuluh tahun suaminya jalani yang seperti itu. Saya bilang, saya nggak bisa bilang suamimu 100% salah. Perselingkuhannya salah. Tapi lu tahu nggak penyebab dia berselingkuh itu? Lu nggak punya kasih sama suami lu. Terus dia bilang gini, iya, kata suamiku aku nggak kenal dia. Masa sih aku nggak kenal dia? Aku tahu kok dia sukanya apa, nggak sukanya apa. Kamu tahu kenapa kamu dibilang nggak kenal dia? Karena kamu tahu dia nggak suka sesuatu, kamu tetap lakukan yang dia nggak suka. Maka dia pikir kamu tidak mengenal dia. Kamu tahu yang dia inginkan apa, tidak pernah kamu berikan. Ini kalau mungkin saya jadi lakinya bukan 20 tahun, mungkin 3 bulan pernikahan udah saya tinggalin kali. Karena dari awal nikah kayak gitu. Saya bilang, sama keluarganya kamu gak jaga hubungan. Sama mertuamu kamu berantem, sama iparmu ya hubunganmu ya biasa-biasa aja. Sama suamimu kamu menghormati gak? Tidak. Ketika suamimu butuh teman bicara, butuh orang yang mendengarkan dia, hanya untuk mendengarkan keluh kesahnya dia, stresnya dia tentang pekerjaan, kamu hadir gak buat dia? Tidak. Kalau suaminya pulang, dia main handphone, suaminya mulai ngeluh, mulai mau cerita, udah gak usah ngomong sama aku. Aku sibuk main handphone. Terus suaminya cerita sama siapa? Akhirnya cerita sama perempuan lain kan? Sebenarnya kitalah yang suami kita itu mau baik sama kita yang terus mendorong dia menjauh. Karena apa? Kita nggak punya kasih. Kita nggak lihat suami kita udah pulang kerja ya, dia capek ya, dia gini, dia gitu. Setidaknya saya juga bukan tipe istri yang meladeni suami itu ngambilin nasi, mijetin suami. Paling sesekali suami minta dibalurin. Bukan tipe istri yang suami aus ambilin minum, ya. Yang hal-hal seperti itu memang cenderung agak cuek-cuekan, ya. Tapi setidaknya ketika suami itu mau ngobrol, ya saya tuh ada untuk mendengarkan dia, saya bisa menanggapi obrolannya, saya bisa memberi masukan. Ketika suami saya butuh ditemenin, ya saya mengusahakan nemenin dia. Ketika suami saya tahu dia nggak sukanya apa, saya nggak lakukan yang itu. Misalnya dia sudah ngomong nih, kan ini udah jelas lah. Kalau suamimu sudah ngomong aja sudah puji Tuhan, dia nggak diem-diem aja. Suami saya udah ngomong, pokoknya kamu tidak boleh keluar kota tanpa Koko ikut. Kalau Koko keluar kota, kalau kamu keluar kota harus antara sekeluarga atau sama Koko. Mau sama temen-temen, suami saya tetap harus ikut. Tapi kalau di dalam kota, kayak saya pergi main badminton, saya pergi main pedal, saya ngafe, sekarang sudah boleh. Kalau dulu dia masih pingin ikut gitu. Kalau sekarang udah boleh. Ya kita nih jadi istri ngerti dong, suami nggak mau kita pergi keluar kota tanpa dia. Masa kita tiba-tiba booking tiket, kita tiba-tiba pergi, diajak sama temen, kayak teman saya bilang, ayo kita ke Korea yuk.
cewek-cewek aja jalan-jalan. Ya saya langsung ngomong dari awal, saya nggak bisa kalau kayak gitu, karena suami saya nggak mungkin mau. Terus mereka bilang apa, aja suamimu. Saya juga bilang nggak mungkin, karena kita cewek shopping, suami saya nggak suka shopping, nanti saya malah jadi nggak enak sama kalian. Jadi ya udah, keputusan saya nggak ikut. Walaupun kadang-kadang teman-teman tuh bilang, nggak asik kamu, masa suamimu nggak kasih gini gitu, terlalu lengket kalian, apa segala macam. Saya tanggapi dengan bercanda aja, ya kan tidak lucu kalau saya lebih membela teman-teman saya dibanding perasaan suami saya. Suami saya nggak kasih saya pergi, saya lebih bela perasaan teman-teman saya tinggalin suami saya pergi sama teman-teman saya. Sedangkan orang yang paling harus saya kasihi justru pasangan saya. Ini yang kadang-kadang kita tuh sering miss, tau nggak? Sama temen kita bisa baiknya luar biasa, sama temen kita sungkanan, kita ngikutin maunya dia. Aduh, nggak enak lah berantem sama temen, nanti ribut sama temen. Diajak temen kesini, ya udahlah ayo. Wah, nggak enak sama temen begini, nggak enak sama temen begitu. Sama pasangan nggak pernah ada kata nggak enak. Menurut kita apa? Dia harus ngerti kita dong. Masa kayak gitu aja nggak ngerti sih? Masa kayak gitu aja begini, begini, aduh udah deh. Padahal bentuk kasih itu bukan seperti itu. Kasih itu adalah kita consider dengan perasaan orang yang bersama kita. Kita memikirkan perasaan dia juga. Kalau saya buat A, kira-kira pasangan saya gimana ya perasaannya? Kalau saya buat B, kira-kira gimana ya? Kamu aja, kalau ada hal yang kamu gak suka pasanganmu lakukan, kamu kesel, kamu marah. Kamu bilang, kamu jangan pulang malam-malam ya. Nanti kamu batas pulangmu tuh jam 9 malam. Pasanganmu pulang jam 1 malam. Marah nggak? Jangan bilang nggak marah, mesti marah. Jangan bohongin Cece. Minimal kalau kamu nggak ajak berantem, kamu ngambek deh. Kamu diem. Ya kan? Terus misalnya suamimu bilang, kamu jangan pergi arisan mulu, liatin anak di rumah aja, temenin anak main, misalnya kayak gitu. Tapi kamu bandel, kamu pergi arisan. Kira-kira suamimu juga happy nggak? Makanya sebelum melakukan sesuatu, ya, sebelum melakukan sesuatu itu, pikirin dulu. Kalau saya di posisi dia gimana? Kalau dia di posisi saya gimana? Dibalik-balik itu loh di otaknya tuh loh. Kira-kira kalau, makanya kan kemarin tuh suami saya bilang, kan saya kan sudah sebenarnya masalah sudah selesai, cuma lagi cerita-cerita saya bilang gini, kamu aja dulu pergi sama temenmu tuh, kamu pulang kayak jam 3 pagi. Kamu nginep di rumah temenmu, kamu nggak kabarin saya. Memang kita lagi nggak satu kota, suami saya lagi di Jakarta gitu. Dia nginep, saya juga sebenarnya nggak masalah sih. Cuman waktu itu saya keselnya, kamu tuh kenapa nggak dikabarin aja sih, minimal tuh nggak ngabarin gitu loh. Dia kalau lagi sama temen-temennya juga kan kayak nggak ngabarin gitu, kayak udah sibuk sama temen kan, nggak terlalu chatting. Dan dia tuh kan istilahnya, kalau saya balikin ke dia kayak gini, kalau saya yang kayak gitu gimana? Kamu lagi nggak ada keluar kota, saya nggak pulang sampai jam 3 pagi. Saya pergi sama teman-teman saya sampai jam 3 pagi. Atau kalau kamu lagi keluar kota, saya nginep di rumah teman saya sampai besoknya, kamu gimana? Dan saya nggak ngabarin kamu tuh gimana? Tapi memang sih kalau saya lagi keluar kota, kalau suami saya lagi keluar kota, saya yang lebih jarang balas chatting gitu loh. Saya memang orang yang nggak suka chattingan. Jadi saya juga paling saya baca oke gitu aja. Cuman maksudnya adalah, kalau sebelum kita melakukan sesuatu, ketika kita sadari kita aja nggak suka digituin, ya orang lain juga nggak suka digituin. Dan ini berlaku untuk pasangan kita juga. Jangan kita ngerasa, yang penting pasangan kita nggak komplain. Orang nggak komplain bukan berarti semuanya baik-baik aja, tau nggak? Kadang-kadang mereka cuman tahu lah reaksi kamu tuh bakal seperti apa, ributnya bakal jadi seperti apa, makanya dia tuh diem. Ya udahlah daripada ribut, Nah, jangan sampai nih ya, orang ini dari baik-baik dia berusaha terus mengasihi kamu dengan harapan kamu berubah, terus dia ngerasa udah gak ada harapan, tapi yang ada adalah kepahitan di hatinya dia. Begitu dia sudah kepahitan, kamu giliran mau berubah, udah dianya juga kayak udah nggak ada harapan lagi. Menurutku kamu udah nggak bisa berubah, karena orang yang hatinya kepahitan lama-lama dia mati rasa. Dia juga udah mati rasa sama kamu gitu loh. Mau dibilang ayo kita perbaiki lagi, dia udah mikir, aku dulu ngelewatin hal-hal yang udah
sealayum gambreng ini, ya gimana gitu loh. Aku mau ngulang lagi sama kamu, kayaknya hidupku sia-sia banget gitu. Apalagi dengan luka-luka yang terus dikasih selama ini, yang lukanya aja belum sembuh, masih ada kemungkinan ada luka lagi kan gitu ya. Makanya dengan pasangan itu, dalam segala hubungan sih sebetulnya, ego tuh harus dihilangkan. Terutama dengan pasangan sih. Anda itu kalau sama pasangan aja nggak bisa baik, gimana mau baik sama orang lain sih? Secara logika aja ya. Mohon maaf nih, pasangannya yang kamu ajak tidur setiap hari loh. Pasangan ini sebetulnya bukan cuma kamu berbagi kasur, tapi berbagi segala-galanya. Ya, suka duka harus berbagi. Bukan cuma uang yang dibagi. Apapun itu kamu harus, karena pasanganmu sama kamu sudah menjadi dua jadi satu. Udah kalian jadi satu, segala sesuatu sudah berbagi. Gitu ya. Kalau sama orang yang sebenarnya satu tubuh, satu jiwa, satu roh sama kamu, bersatu dalam satu pernikahan aja kamu nggak bisa baik, apalagi dengan orang lain di luar sana, pasti kamu nggak punya ketulusan untuk berbuat baik, tau nggak? Makanya saya paling tidak terlalu percaya berbisnis dengan orang-orang yang dia tuh sama pasangan aja nggak setia. Iklan dulu sebentar, anaknya rewel. Apa sih Den masalah hidupmu Den? Coba ngomong sama mami, apa sih masalahnya? Jangan terlalu banyak marah. Tidur nggak enak dikit malah, ih gemes, aku jadi pengen cubit pipinya kok. Tidur aja sih. Ada yang nggak enak dikit marah. Makanya kok disuruh tidur, malam tuh tidur, jangan sibuk ngeronda. Gantiin Owi ngejaga rumah. Sibuk berapa gerubuk. Siang tidur juga rempong. Gemes. Yang bener pakai posisinya di kasur. Kalau live di rumah emang banyak iklannya ya. Cici komunikasi mirip drakor. Hah? Komunikasi opo mirip drakor? Anak saya ini pokoknya kalau tidur kebangun tuh udah paling kacau dah dia tuh, ngamuk-ngamuk. Kayak nangis-nangis yang ada ngerengek-ngerengek loh, terus kayak mesti dilus-lus dikit gitu. Tapi ya, sebetulnya itu kayak saya sih. Saya waktu kecil juga agak rewel gitu. Maksudnya kayak manja gitu. Nah, karakternya tuh mirip gitu. Makanya nggak boleh kita marah sama dia, kan kita tuh ada diri kita di dalam dia gitu loh. Kita dulu juga begitu. Setelah kita dewasa aja kita masih ini kesel-kesel gitu. Ini toko kena banjir kah? Enggak sih. Seharusnya sih enggak ya. Pabrik yang ada masalah dikit. Padahal kita lagi mau urus perizinan CPOTB, perpanjangan CPOTB. Host, kalau pacar saya ngambek, saya suruh belikan cake dan lain-lain, diabetes nanti dia tahu. Coba ajak pacarmu hidup sehat dikit, kamu kasih cake tuh kan diabetes dia. Tadi sampai mana sih? Oh, sampai dalam komunikasi ya. Setidaknya tuh ya, kamu tuh jadi istri tuh nggak perlu nggak kamu tuh serba canggih, serba bisa, beneran nih. Saya juga nggak bisa ngapa-ngapain kok, bukan istri yang terlalu satset gimana gitu ya. Kecuali keadaan terpaksa gitu ya.
Kayak, dan jadilah pasangan juga yang bisa menghargai pasanganmu ya. Jadi pasangan itu bukan yang kita dituntut untuk serba bisa dan lain sebagainya, enggak. Tapi di titik-titik di mana pasangan kita membutuhkan kita tuh harus bisa mengisi itu. Dan saya lihat sebenarnya sih kalau lakinya bener ya, kalau lakinya waras ya, laki-laki itu sebenarnya nggak banyak menuntut loh. Kalau lakinya bener loh, lakinya waras. Saya lihat kakak saya, semua kakak saya ya, kakak saya yang laki-laki, yang saya lihat depan mata saya ini ada 2 orang, sepupu saya. Sama istri itu mah nggak terlalu nuntut-nuntut gimana kok. Nggak usah ribet, kalau istrinya lagi nggak masak ya mereka beli di luar. Kalau istrinya lagi masak yang mereka bisa makan, yang mereka makan. Kalau anak nggak ada yang ngeliatin ya mereka ngeliatin anaknya. Kerja ya kerja, kan tanggung jawabnya mereka kalau kerja tuh. Suami saya juga gitu. Kayak hari ini pegawai yang bantuin di rumah, kan saya belum dapat ART. Pegawai yang bantuin di rumah si Maria kan lagi nggak tahu, nggak ada kabarnya. Pagi-pagi bangun ya saya bilang sama dia, ya udah saya siapin bekal anak, saya panesin roti buat sarapannya, kamu liatin anak mandi ya. Suruh mereka bangun liatin anak mandi, walaupun anak saya telat bangunnya, mandinya telat. Tapi dia tuh mau gitu. Kayak tadi saya pergi badminton kan anak-anak sekolah dua-duanya, papinya di rumah. Papinya ngabarin si Marianya belum datang gitu. Saya cuman bilang ya udah kalau kayak gitu kita makan salad sama makan salmon aja yang ringkes. Anak-anak mungkin makanin semur yang saya masak, tapi ternyata anak saya nggak doyan semur. Kayak saya dia nggak doyan semur. Terus suami saya yang nyiapin salad, nyiapin salmon. Ya saling-saling aja gitu loh. Sebenarnya saya lihat laki-laki itu nggak banyak tuntutan gitu. Tapi kita tuh harus bisa ada pengertiannya aja. Mereka tuh kadang-kadang cuman butuh ketika mereka mau berdiskusi, Anda juga nggak disuruh cari jalan keluar kok, Anda disuruh mendengarkan aja sama dia. Ini yang saya perhatiin dari laki-laki ya. Mereka itu berpikir sendiri untuk jalan keluarnya. Dia hanya mau istrinya tahu kondisinya begini loh, seperti ini loh, seperti ini loh. Ya kalau kamu punya masukan berikan. Kalau enggak minimal kamu bisa menenangkan dia aja, gitu. Sebenarnya saya lihat laki-laki ini nggak suruh kamu serba bisa, kecuali lakinya gila ya. Lakinya gila. Kalau saya nggak membicarakan laki-laki gila nih, ya. Saya membicarakan laki-laki yang masih tahu tanggung jawabnya, masih tahu mengasihi pasangannya. Ya minimal kita jadi perempuan jangan gila-gila banget lah, gitu. Ya. Ada yang bilang iya kali dapat lakinya laki yang nggak bisa apa-apa, makanya sama istrinya juga istrinya nggak dituntut. Mungkin lakinya, bahasanya mekondo, makanya kayak mau kayak gitu. Enggak, kakak saya dua-dua tuh ya puji Tuhannya orang tua kami mampu lah ya ngasih anak itu modal, ngasih rumah, ngasih apa, pernikahan yang layak lah gitu ya. Tetap aja tuh mereka kayak gitu ke pasangan bukan karena mekondo, ya dua-dua istrinya nikah masuk. Saya juga sama suami saya yang memang lebih di atas lah gitu ya. Secara kemampuan apapun sih menurut saya suami saya tuh pinter juga ya. Intinya saya tuh menilai dia tuh jauh lebih mampu daripada saya dalam segala hal gitu. Itu aja nggak begitu juga tingkahnya, jadi nggak jaminan juga ya. Ada juga laki-laki yang nggak bisa membiayai keluarga tapi kelakuannya menggila, itu ada juga gitu. Ya carilah pasangan yang benar, tapi setidaknya Anda juga jadi pasangan, bukan jadi pasangan tuh yang cuman kayak Barbie doll gitu loh. Syukur-syukur Barbie doll kalau lu cakep mungkin laki lu masih ada penghiburan ngeliat lu cakep ya. Tapi kalau cuma modal cakep aja di luar sana juga banyak perempuan cakep Kala-kala perempuan yang pakai skincare, yang pakai susuk lagi juga banyak biar cakep ya kan. Jadi intinya tuh kalau dibilang rumah tangga tuh rumit, kalau Anda tahu seninya mengasihi sih enggak rumit juga. Harus banyak, rumah tangga tuh harusnya lebih banyak tertawa dan bahagianya daripada berantemnya. Kalau rumah tanggamu sudah lebih banyak berantemnya, nah itu berarti Anda di fase yang kurang sehat. Ada yang bilang namanya juga rumah tangga kalau nggak berantem itu aneh. Lah lu yang aneh, lu yang salah. Ngapain orang berumah tangga kalau tiap hari berantem? Emang janjiannya gitu, kalau kita nikah kita tiap hari berantem. Ih, cari penyakit banget lu. Berantem itu pasti ada, namanya 2 orang menjadi satu. Tapi nggak tiap hari juga.
Masa giliran pasangannya mau ngomong kayak nggak tahu, nggak peduli. Sekali-sekali kalau kamu lagi stres, lagi ruwet boleh kayak gitu. Tapi masa tiap hari kamu kayak gitu, seruat apa sih hidupmu juga sampai sama pasanganmu kamu nggak bisa berkomunikasi kan gitu. Karena hal-hal seperti ini yang saya omong ini mungkin Anda ngomongnya ACC ini ngomong yang nggak penting-penting, yang kayak gitu-gitu. Tapi itu yang jadi masalah dalam rumah tangga. Kebanyakan orang-orang tuh berantem sama pasangan itu karena hal seperti itu yang kita bilang tidak penting itu loh. Kamu kira berantemnya gara-gara kurang duit? Kamu kira berantemnya gara-gara apa yang gawat-gawat? Enggak, hal-hal kecil seperti itu. Ketika kita ini pasangan kita tidak bisa menghargai hal-hal kecil yang dilakukan setiap hari, itulah yang bikin kita tuh berantem. Jadi bukan masalah besar ya, hal-hal kecil-kecil kayak gitu. Intinya milikilah kasih dalam rumah tangga kalau mau rumah tangganya waras. Bukan ego. Ih, terserah Theophilus aja. Theophilus nih error juga nih. Tiba-tiba lagi mau menunda pernikahan sendiri. Nikahnya setiap orang kan nggak sama alur ceritanya. Daripada ntar ujung-ujung tengkar, nggak nikah juga tengkar ya. Makanya dalam pernikahan saling menjaga aja, sama-sama mengatur hati lah ya, mempersiapkan diri. Intinya lebih baik menjauh daripada stres langganan dokter jiwa. Ya kalau pernikahannya nggak sehat, yang toksik ya mau nggak mau harusnya jadinya mau nggak mau lebih baik menjauh sih ya. Kecuali dua-duanya mau saling memulihkan hati, mengampuni, itu sih yang terbaik. Idealnya tuh seperti itu. Rumah tangga tuh idealnya seperti itu. Kalau belum bisa ideal, ya gimana dong? Harus urus diri masing-masing nih. Maka saya juga nggak heran sih ya, kalau orang yang dulunya semulanya baik-baik saja, tiba-tiba memutuskan berselingkuh gitu. Mungkin juga dia udah empet, udah nggak tahan gitu loh. Kecuali emang dari sononya orangnya suka selingkuh, pasangannya udah baik-baik, dia hobi selingkuh. Ada yang begitu. Ada orang nih, istrinya baik banget, ya. Nikahannya juga istrinya yang bayar, semuanya istri yang bayar. Lakinya kok bisa kerja, dikasih kerjaan di pabrik bapaknya orang kaya nih. Dia dikasih kerjaan di pabriknya. Sampai dikasih gaji juga. Belilah si lakinya mobil mewah. Zaman itu BMW mobil mewahnya. Sejak punya mobil mewah, tiba-tiba nih laki juga goblok. Dia selingkuh. Tapi selingkuhannya dibawa ke pabriknya itu buat dia pamer kalau itu pabrik itu kayak dia yang punya gitu loh, dia bosnya di situ. Dia pamer sama selingkuhannya di pabrik milik mertuanya. Saya waktu dengar ceritanya sampai kok segoblok itu sih dia, saya nanya gitu ke bininya, saya bilang kok segoblok itu sih dia. Beneran katanya. Jadi dia tuh bawa mobilnya, bawa perempuan itu ke pabrik hanya untuk ngasih tunjuk kalau dia tuh emang bos di pabrik itu. Tapi itu pabrik bokap gua, kata dia. Hah? Stres banget. Dan yang ngelihat siapa, say? Adiknya si perempuan ini. Kok ini laki bawa perempuan ke pabrik? Ini emang lakinya juga agak gila-gila error gitu ya. Selingkuh tuh diam. Selingkuh malah dibawa ke pabriknya mertuanya. Gimana sih? Saking gak tahan nafsu pamernya kali. Dan waktu saat itu istrinya lagi hamil. Si perempuan yang cerita mas ini lagi hamil. Adiknya tuh nggak tega mau ngasih tahu dia kalau lakinya tuh bawa perempuan, sedangkan lagi hamil gitu. Sampai akhirnya dia sendiri yang nangkep, baru adiknya ngomong, iya ternyata selama ini tuh pernah bawa perempuan ke pabrik, dan perempuan LC gitu loh, ya. Cuman nggak mau ngasih tahu, katanya takut kamu tuh stres kan lagi hamil. Dimaafin sama istrinya, ya. Cuman sama keluarganya akhirnya ketahuan kalau dia tuh ada korupsi di pabrik. Akhirnya mungkin karena keluarga juga senep kan, kesel ngelihat karena anaknya diselingkuhin, si laki-laki ini dikeluarin dari tuh pabrik, dipecat gitu. Dia nggak terima, dia kayak ngerasa dia yang ngegedein itu pabrik, dia yang punya hak di situ, rasanya demikian ya. Tapi sama keluarga yang perempuan tetap nggak gitu. Akhirnya yang perempuan itu pindah deh dari kota pabriknya tuh, dia pindah ke kota besar. Sama lakinya ini juga yang kasih rumah orang tuanya, ya, ngontrakin rumah orang tuanya. Sebenarnya orang tuanya banyak rumah, tapi anaknya ini kan malu juga kalau dikasih tinggal di rumah orang tuanya yang salah satu rumahnya. Akhirnya dia kayak ngontrak, tapi ngontrak pun duitnya dari mertuanya ini. Udah gitu tuh laki dikasih mobil biasa, nggak mau. Istrinya seingat saya tuh naik Innova lama.
Lakinya nggak mau naik Innova lama, dia tuh gengsi. Sampai akhirnya istrinya ini ada duit beliin suaminya Pajero. Zaman-zaman itu zaman Pajero yang Pajeronya modelnya masih mirip yang kayak sekarang kok, Pajero baru gitu. Jangan salah, saya selingkuh lagi dia. Istrinya masih maafin sampai ketahuan berkali-kali selingkuh, sampai punya anak kedua masih selingkuh. Akhirnya hubungannya udah jelek, cerai tapi kayak nggak cerai gitu loh, kayak memutuskan cerai tapi belum cerai karena masih mikirin anak. Mereka pisah rumah. Mertuanya kayak terus sok-sok ngebaik-baikin gitu, tapi orang ini udah yang perempuan ini juga kayak udah males kan. Si laki ini tinggal sama perempuan lain kayak di apartemen gitu, tinggal sama perempuan lain. Terus setiap kali dia ganti perempuan, setiap kali dia kenalin ke anaknya. Saking blow on-nya kalau saya bilang ya. Anak ini kan bingung ya. Ini siapa nih? Kok papa sama cewek lain lagi? Kok papa sama cewek lain lagi? Dengan alasan, ya kan biar dia kenal. Kalau siapa tahu nanti aku nikah sama dia, jadi dia kayak udah kenal sama anak aku. Bodoh banget, tau gak? Terus terakhir, suaminya ketangkep narkoba. Waktu itu sampai masuk berita, karena dia narkoba tuh sama salah satu artis FTV gitu loh. Itu suaminya dia. Dan dengan pinternya perempuan ini, karena dia nggak tega sama suaminya masuk penjara, dia bantu nebusin. Mau bantu nebusin gitu loh. Saya sampai bilang, lu kepinteran, lu duit segitu lu hambur-hamburin buat nebusin dia. Iya, kasihan juga kalau dia di penjara. Akhirnya di penjara cuma sebentar terus keluar. Waktu itu booming beritanya berapa tahun lalu sama artis FTV. Tapi akhirnya mereka bercerai juga. Ini kalau ini kan emang lakinya emang udah keterlaluan banget ya, perempuannya kayak udah bolak-balik ngasih kesempatan kayak gitu. Laki, jangan salah saya, laki ini tuh paketnya combo banget, narkoba, judi, main perempuan, mabuk-mabuk juga iya. Kok sekarang udah nggak tahu deh kabarnya gimana. Yang pasti mungkin masih aja gila kayak gitu ya. Tahu nggak kenapa kayak gitu? Orang tuanya perdukunan dan pesugihan. Anaknya semua error. Ada anak yang jadi gay, yang kakaknya satu kayak gini, yang satu lagi juga kelakuannya mirip sama kakaknya, bapaknya juga tukang selingkuh, ibunya tukang kedukun, udah complicated. Saya sampai bilang sama temen saya, bisa-bisaan lu dapet laki yang kayak gitu. Apa lu waktu pacaran lu nggak lihat dia tuh bagaimana? Saya bilang gitu. Waktu pacaran baik banget, dia bilang, nelpon mamahnya juga lembut. Pokoknya jadi orang tuh kayak super baik. Baru habis nikah baru tahu kadang-kadang suka kalau nelpon kalau mamahnya ngomong apa gitu, suaminya nih laki itu kayak galak gitu loh. Kayak marahin mamahnya balik, itu baru ketahuannya habis nikah. Jadi selama ini di depan perempuan ini dia tuh pura-pura baik. Ya waktu pacaran kan mungkin nggak susah ya, ketemunya kan agak jarang tuh. Dia pura-pura baik depan perempuan ini, jadi kelihatan nilainya tuh plus gitu loh. Terjebaklah perempuan ini nikah sama dia. Habis nikah 180 derajat berbeda. Waktu pacarannya lembut, habis nikahnya menggila. Dia bilang, justru karena waktu pacaran aku lihat dia ke mamahnya kayak begitulah aku mau sama dia. Karena aku pikir, oh kok baik ya orang ini ya. Ternyata habis pacaran, habis nikahnya, wow, gitu. Ya itu anggapnya zong lah ya. Nikah dengan yang zong gitu. Tau nggak? Macem-macem lah orang ya. Itu udah dikasihi tapi nggak ada obatnya, dikasihi nggak ada pertobatannya gitu. Repot juga kalau kayak gitu kan. Tapi intinya kalau Anda dua-duanya masih waras, masalah hanya di ego-ego sendiri, ya cobalah berpikir ya. Masa nggak mau ngalahin ego sedikit aja nggak mau? Biar kenapa coba? Kadang-kadang manusia tuh ya sudah dikasih kehidupan yang aman, damai. Coba dia tinggal duduk-duduk diam aja di pabrik. Manis-manisnya kerja di pabrik itu. Udah selamat hidupnya. Nggak usah selingkuh-selingkuh. Ini isi selingkuh-selingkuh, gonta-ganti. Udahlah dia yang nikah ikut pasangannya, dibiayain sama keluarga yang perempuan, dia juga yang selingkuh. Sebenarnya apa ya konsepnya ya? Biar kenapa ya begitu? Tapi kalau ditanya kenapa nasibnya itu perempuan bisa kayak gitu, kalau dari orang tuanya juga ada banyak hal ya.
istilahnya harta yang didapat tuh banyak yang kurang halal lah. Kurang halal bukan karena bapaknya kerjanya apa gitu, enggak. Tapi ada pencucian uang, ada perputaran uang yang kotor di dalamnya gitu. Itu yang membuat anak cucunya jadi terikat dengan hal-hal yang kurang baik. Pesugihan sih enggak. Cuman pekerjaannya terhubung dengan uang kotor gitu. Mukondo dia profesional incar perempuan keluarga tajir. Sebenarnya sih keluarganya laki ini juga lumayan loh. Cuman ya itu bangkrut nggak jelas gitu. Makanya itu yang saya bilang, jangan dikira kita nih makan uang yang nggak halal itu aman sentosa. Ya mungkin kitanya sih nggak terlalu terdampak ya untuk kita yang menikmati. Anak cucu kita tuh loh, kita nggak tahu. Bahkan sampai mereka punya hidup yang ke depan-depannya, kita nggak pernah tahu gitu loh. Jadi orang yang agak waras-waras sedikit dah, minimal agak waras sedikit lah, biar nggak terlalu parah. Makanya kalaupun kita nih nggak se-wow itu hidupnya, tapi kita menikmati uang yang halal dari Tuhan, bersyukurlah. Karena kita akan dijauhkan dari yang buruk-buruk. Cerita Cece jadi teringat anak mantan bosku yang dibunuh sama mantunya yang bobrok komplit. Ih, kok serem sekali. Kok serem sekali sampai dibunuh. Kenapa sih manusia-manusia nih ya aneh-aneh kali lah ya. Nggak bisa biasa-biasa aja gitu tindakan hidupnya. Tapi saya memahami sih makna firman Tuhan yang menyuruh kita mengejar dulu kerajaan Allah, baru segala sesuatu akan ditambahkan ke kita gitu kan. Kenapa kita harus membereskan hati kita dulu, baru semuanya akan berubah gitu. Karena setelah saya perhatikan, orang-orang ini kebanyakan bereaksi tuh sesuai mood, sesuai perasaan yang lagi terjadi dalam dirinya. Jadi kalau ada perasaan-perasaan yang tidak tenang, tidak damai, reaksinya kan pasti jelek. Makanya kenapa yang harus dibereskan tuh hati dulu nomor satu dalam segala sesuatu. Setidaknya kalau hati lebih tenang, ada hal yang berat terjadi pun kita menghadapinya dengan lebih ada ketenangan gitu loh. Kayak mana supaya sembuh dari luka penolakan tidak dihargai. Nah, itu seperti yang tadi saya bilang, kuncinya tuh beresin hati dulu. Lepasin pengampunan dulu. Biarpun kita yang jadi korbannya, kita juga tetap harus mengampuni. Itulah sedihnya. Kemarin baru pesan minyak kaska, C, itu bagus buat benjolan bekas OB dan kilat di kuping anakku ya, C. Iya. Cuman kalau disemprot nanti bisa jadi sedikit perih gitu. Makanya nggak salah lah firman Tuhan tuh suruh kita tuh melepaskan pengampunan dulu, beresin hati dulu. Karena reaksi kita terhadap segala sesuatu di sekitar kita akan berubah kok. Mau dalam rumah tangga, makanya dia bilang, gimana cara suami saya berubah? Misalnya dia nih kepahitan sama suaminya. Gimana cara suami saya berubah? Bukan suamimu yang berubah, kamu dulu. Yang hatinya harus diubah tuh kamu, bukan suamimu. Kita nggak bisa mengharapkan orang lain yang bisa membahagiakan kita, orang lain yang berubah sesuai mau kita, nggak bisa. Hati kita tuh ya harus kita urus sendiri ya. Harus kita sendiri yang bertanggung jawab pada kebahagiaan kita. Jangan tunggu orang lain duluan yang berubah. Memang Power Rangers berubah-berubah.
Saya tiap doa nggak fokus dan hati rasa kosong gitu. Itu kenapa ya, C? Pembersihan kamu gangguannya banyak banget. Pembersihan Indi biar lebih tenang. Sedih ya, harus cewek yang benar-benar merendah. Merendah gimana maksudnya, Vivi? Merendah gimana maksudnya? Disuruh merendah gimana sih maksudnya? Yang harus beri pengampunan. Semua manusia, Vivi. Bukan cewek aja, Vivi. Dari mana sih firman Tuhan bilang cewek yang harus memberi pengampunan, Vi? Perempuan, laki-laki, semua tuh manusia, Vivi. Laki-laki bukan setan. Walaupun ada yang juga kelakuannya kayak setan. Mereka juga harus melepaskan pengampunan. Ini kayaknya gara-gara kamu yang ada kepahitan sama laki-laki deh. Terus kamu harus melepaskan pengampunan. Jadi kamu, dan pengampunan itu bukan kita merendahkan diri loh. Anda tahu nggak merendahkan diri itu artinya apa? Rendah diri dengan rendah hati itu beda. Merendahkan diri itu Anda membiarkan diri Anda dihina. Anda tidak percaya diri. Anda menjatuhkan nilai diri Anda. Itu namanya rendah diri. Ya. Dia cantik tapi dia kayak, enggak, aku nggak cantik, aku jelek, aku gini, aku gitu. Itu rendah diri, nggak percaya diri. Ya. Kalau dirimu direndahkan, kamu dihina-hina, kamu diinjak-injak, dan kamu diam. Kamu biarkan orang ngeludahin kamu diam. Itu kamu direndahkan dirimu. Tapi rendah hati, itu yang Tuhan perkenankan. Lagian kamu mengampuni emang buat si cowok itu. Suamimu emang kalau kamu ampuni, mantan suamimu kalau kamu ampuni dia jadi waras. Enggak, say. Kamu mengampuni itu untuk dirimu. Kalau kamu terus berpikirnya seperti itu, seumur hidupmu kamu gak akan bahagia. Mungkin mantan suamimu udah punya istri baru, dia udah bahagia sama istri barunya, kamu yang gak bahagia-bahagia. Kenapa? Sebenarnya yang menyakiti kamu tuh dirimu sendiri. Masa mengampuni kamu pikir kamu direndahkan? Berarti Tuhan mengampuni kita, Tuhan kita merendahkan, Tuhan direndahkan dong. Anakku sampai kaget. Gimana sih konsepnya Vivi nih? Saking kepahitannya otaknya keblinger nih kayaknya nih. Apakah orang yang diampuni itu tahu dia diampuni? Nggak tahu juga dia. Karena kita juga nggak usah deket-deket. Saya nggak suruh Anda peluk lagi mantan suami Anda, berbalikan sama mantan suami Anda, nggak. Mengampuni itu di hati Anda sendiri. Anda yang menerima kelegaan. Anda mau bahagia nggak? Mau damai nggak? Atau mau seumur hidup bawa dendam? Itu pilihannya. Kalau Anda mau damai, Anda mengampuni. Kalau Anda mau bawa dendam, teruslah dengan pikiran yang sekarang ini. Gitu loh. Ya. Jadi jangan kamu berpikir mengampuni itu berarti nanti suamiku enak dong. Aku jadi perempuan yang gak enak. No. Mengampuni itu untuk diri kita sendiri. Sudah gak ada urusannya sama dia. Dia mau mati, dia mau hidup, kita harus mengampuni. Kenapa? Supaya kamu bisa melepaskan itu dari hatimu. Ya mosok sih hidup seumur hidup dengan kepahitan. Ya, jangan dipikir mengampuni itu untuk orang lain. Sekarang nih saya tempeleng kamu misalnya. Kamu mau maafin saya, nggak mau maafin saya nggak peduli. Setelah saya tempeleng kamu, saya tinggal aja kamu. Kita misalnya nggak ketemu lagi. Yang disakiti itu dia akan lebih merasakan. Kalau orang yang nyakitin setelah dia ninggalin kamu, ya udah, saya juga udah kembali ke kehidupan saya udah bahagia-bahagia aja. Kamu yang terus kebawa, kenapa saya tadi ditempeleng? Kenapa saya tadi ditempeleng? Gitu. Jadi yang ditempeleng itu yang harus mengampuni. Yang nempeleng itu yang harusnya minta maaf sebenarnya. Tapi kalau manusianya tidak bisa minta maaf, tetap kita harus mengampuni. Karena kuncinya di kedamaian hati. Kalau saya bilang kayak gitu, semua orang yang komen negatif, yang memfitnah-fitnah saya di live, atau yang ngomong nggak di live, misalnya saya marah sama mereka, misal loh ya, nih saya nggak marah. Misalnya saya marah sama mereka, saya kecewa sama mereka, apakah saya menuntut mereka semua harus menyampaikan permintaan maaf ke saya? Baru saya bisa hati saya lega. Kalau kayak gitu hidup saya menderita sekali. Karena kita hidup itu pasti disakiti oleh orang lain. Sebelum dia minta maaf ya kita maafin aja duluan. Bukan karena apa-apa, tapi supaya kita dalam keadaan damai, tenang. Nanti dikasih tahu gini, mikirnya apa? Ya Cece-nya belum pernah diselingkuhin.
Ya puji Tuhannya memang tidak pernah diselingkuhin. Tapi kan ada nih luka-luka yang lain juga, dari orang lain juga, yang harus diampuni biar nggak kepahitan. Ya itu saya juga sudah melewatinya. Tapi kalau kamu berpikir harus sama-sama udah pernah diselingkuhin dulu, ya nggak ngerti lagi dah ya. Itulah kali ya yang membuat orang nih hidupnya ruwet. Pemahaman konsep mengampuni aja dia berpikirnya apa ya, kayak itu seakan-akan tuh sesuatu yang menguntungkan untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Seakan-akan sesuatu yang menyakiti hati kita. Intinya simple yang seperti saya sering kasih tahu perumpamaannya. Kalau Anda ditusuk orang pakai pisau, yang harus dioperasi itu Anda, bukan orang itu. Kalau Anda disakiti sama orang, yang harus diurusin tuh Anda. Ya, melepaskan pengampunannya tuh Anda. Yang harus ngerasain sakitnya untuk pemulihannya tuh Anda, bukan orang itu. Ya memang seperti itu konsepnya. Nggak adil, iya memang nggak adil. Tapi kan Anda bisa kenal sama orang itu juga kan pilihan Anda juga. Kayak gitu deh, saya ikut bingung. Anda bingung, saya bingung, kita sama-sama bingung. Coba kasih saran, aku harus tinggalin anakku dengan ibuku buat kerja atau bertahan di rumah ibu. Kalau anak itu sebenarnya idealnya sama kita orang tua, tapi kalau memang benar-benar nggak bisa dapat pekerjaan di sekitar sana, nggak dapat duit, nggak ada duit, ya mau nggak mau, hidup kan tidak bisa selalu dengan idealnya kita ya. Kan kamu tahu kondisinya, kamu bisa dapat uang nggak di sekitar sana? Apakah mengincar uang yang wow jumlahnya? Bagaimana? Tapi kalau ditanya idealismenya ya anak bersama orang tua yang didik anak gitu. Tapi tidak bisa disamakan semua kondisi orang itu, say. Ibuku banyak duit, ada kerjaan di sini, tapi aku nggak cocok dengan sikap ibu yang musuhin aku terus. Kamu nitip anak, kamu nggak cocok sama ibumu, tapi kamu nitipin anakmu. Ini juga something banget, say. Duh, pusing kepalaku. Pusing dengan ruwet-ruwetnya masalah kalian dan kebingunganku terhadap kalian semua netizen. Aku jadinya pingin matiin live aja nih sebenarnya. Belajar mengampuni itu susah sekali, Cie, sangat banget loh. Apalagi kalau kita difitnah, kita luka batin sama orang tertentu, itu susah sekali. Susah sekali. Punya ponakan saya Koni sudah 2 tahun belum hamil tuh kenapa ya, Cie? Bukan medis, masalah dari manusianya aja, belum waktunya aja. Belum waktunya.
C, pusingnya istriku ada unsuran medisnya nggak? C, ada. Kenapa sih Guston, istrimu pikirannya apa sih? Banyak kali yang dipikirin. Dia tertekan punya suami kayak Guston nih. Ada magicnya C, bede-bede magic. Kenapa sih Guston paling suka berpikir orang ada magic gitu ke kamu? Nanti anakmu sakit, langsung kamu tanya, ini ada non medisnya ya C. Kamu sakit, ini ada non medisnya ya C. Berarti kamu ini ngerasa disantet orang terus. Kenapa sih lu laris banget Guston? Lu laris banget lu, sampai orang sibuk banget mau nyantet lu mulu. Aku aja yang jadi incaran santetnya para dukun aja, sakit aja nggak berasa, itu non medis. Karena memang bukan non medis sih, aku tahu. Paling kalau lelah gitu baru ada hal negatif yang terlalu kuat gitu, tahu harus doa, harus pembersihan diri. Lah ini kok dikit-dikit berpikirnya non medis ya kamu. Emang kebanyakan mikirin air hujan kamu tuh Guston. Hal-hal non medis tuh semakin kita pikirin, semakin kita takutin, semakin terjadi tau. Non medis organik ya itu dah. Aku aja nak mau urus, mau santet dah. Kamu nggak tidur, aku perlu tidur. Kadang-kadang manusia kan gitu tuh. Kalau saya ketakutan kayaknya udah tewas deh. Soalnya capek. Jangan nanti Gustonnya. Sedikit-dikit non medis. Setannya udah malas sama Guston loh. Netizen jangan ketawa ya. Makanya kalau Guston tuh nanya, dia suka nanyanya di DM Instagram saya. Karena kalau di live gini kena omelnya panjang. Kalau di Instagram saya kan jawabnya singkat-singkat tuh. Duh Tuhan, kenapa sih Tuhan harus ada perang-perang ini, kita pengen liburan jadi susah ya. Cek korban kasus mutilasi itu mafia kasus mana lagi? Mutilasi mana lagi? Ada aja berita dunia horor-horor nih loh. Saya soalnya cuma lihat artis-artis ya, lo nggak ngeliat berita-berita dunia gitu. Cuma liatin artis-artis bajunya pakai baju apa, celananya gimana, stylenya gimana, kulitnya bagus apa enggak dia, cantik nggak dia, gitu-gitu aja. Ini kalian ada aja berita horor-horor kalian tuh. Maksudnya pelakunya mafia, ada preman biasa kok mafia sih. Kayak preman-preman ecek-ecek biasa lah, kok sampai mafia. Kayak seru banget sampai mafia. Kalau mafia tuh kayaknya kan kayak sudah ekstrim gitu. Yang mafia tuh lo Kabuki dulu. Mafia Jepang dia. Kalau dia mah masih ecek-ecek biasa. Ya memang ada terikat sama mafia-mafia gitu, tapi bukan yang posisinya tinggi lah, masih yang ecek-eceknya lah. Nggak tahu anaknya, nggak tahu siapa, tapi nggak terlalu gawat ecek-ecek aja. Makanya di watakku kayak preman-preman biasa. Kasian ya pas hidup dipotong jarinya. Iya, preman-preman tuh kalau menyiksa serem tahu. Kalau dia suruh kamu, misalnya ada rahasia yang dia mau kamu tahu tuh, bener-bener disiksa, siksa hidup-hidup. Kupingnya lah diiniin.
Udah ah, aku mau udahan dulu live-nya. Gentayangan dah dia udah ditumbalin juga. Nanti kita sambung lagi ya guys. Nggak usah coming Eri. Kristanti nih ngabarin di grup, Cece live nggak? Cece udah mau shoot live-nya. Nanti kita sambung lagi ya guys. Tuh pas Meli datang, tambah Meli datang, tambah saya mau selesai live-nya. Ditumbalin gimana maksudnya? Ya ditumbalin. Keluarganya ada terikat sama perjanjian sama iblis. Jadi tuh anak juga ditumbalin hidupnya. Kasian ya. Ngeri-ngeri hidup orang-orang nih. Iya, udah gak nangis? Udah lama tidurnya ya? Kenapa men kamu 2 kali kamu ngereok-ngereok tadi? Dua nggak sadar. Katanya nggak nangis tadi. Pelan netizen aja denger anak saya nangis 2 kali ya. Enggak katanya dia. Memang gitu dia. Kalau tidurnya nggak enak kayak ngerengek-ngerengek tuh loh, emang gitu. Tapi dia nggak sadar. Kayak Cemeli nih, suka nggak sadar. Makanya Cemeli seneng kali sama anak saya yang kecil nih, ada kemiripan. Jangan bilang-bilang. Tapi dia sweet tahu. Tadi kan saya bilang, Mami bawain bekal ke sekolah, nanti dihabisin ya. Siapa yang masak? Mami. Iya, gitu. Tapi kalau aku kenyang gimana Mami? Ternyata bukan kenyang, dia nggak suka. Setidaknya ya, Alden tuh mulutnya sweet, nggak kayak Meli. Mami rajin masak terpaksa. Nggak ada pembantu. Anaknya masa nggak makan. Makan di luar terus kan nggak sehat. Banyak micin-micin gitu. Bikin penyakit aja, anak masih kecil-kecil kan. Aku belajar dari Alden dan nanti bisa sweet, kalau ngomong nggak usah. Udah kasep. Siapa yang kamu mau sweet-sweetin? Kamu kok galak, kesel aku sama kamu. Kesel sama kamu tahu, error soalnya kamu. Udah aku mau sudahan aja live-nya. Mau mempersiapkan tenaga untuk ntar aku mau pedal lagi. Mau jadi apa nggak tahu, sehari olahraga sampai 3 kali. Nggak tahu mau jadi apa. Biar nggak stres ngurusin Meli ya, mendingan aku olahraga. Udah malam pedal Bu ini ya, pedalnya setengah 8 malam. Setengah 8 pas? Setengah 8 malam. Setengah 8, setengah 9, jam 9. Kelarnya jam 9, 1,5 jam pedal. Nggak live dah dia. Itu dah kenapa saya live siang ini. Tadi apa sih yang saya sampaikan juga ya? Petunjuk dari Tuhan harus olahraga itu, masa olahraga kayak gitu aja petunjuk dari Tuhan, Guston? Enggak aja kita hidup ini nggak dikasih sama sekali sama Tuhan untuk berbuat kehendak bebas kita, Guston. Dan Tuhan tahu lah apa yang kita suka, apa yang kita ini, selama itu positif ya lakukan. Masa olahraga aja mesti minta petunjuk Tuhan puluh nih. Heran. Tumben gacor gitu, seneng aja ada teman-teman yang ngajakin ya saya ikut aja. Penasaran gitu loh. Kalau badminton emang demen. Kalau pedal penasaran biar sampai bisa gitu. Pilates nih aku gak demen sebenarnya. Kayaknya habis 2 sesi ini, lagi ada sisa 2 sesinya, udah gak lanjutin lagi deh. Cece kayaknya lagi senap banget hari ini, tepat sekali. Karena dari pagi tuh gak ada pembantu. Biasanya Maria Ibu bantuin, dia gak ada kabar hari ini. Terus lagi pusing mau ada pemeriksaan BPOM, pabriknya ada kebocoran. Plafonnya ada yang
rusak, jadi harus diservis dulu, diperbaikin dulu. Sedangkan musimnya musim hujan gini. Terus saya sudah mulai kepahitan sama Meli nih. Makin saya pikir-pikir tentang Meli, saya makin kepahitan. Jadi galak, terutama ke Meli langsung galak. Kalau orang lain nggak galak. Lagian olahraga tuh bikin kita rilis stres juga nggak sih? Jangan dipikir doain aja. Udah 2 tahun ini saya doain kamu terus. Saya sudah menyerah. Mau gimana-gimana jadinya terserah aja sudah. Sudah gitu perasaannya sekarang tahu. Jangan menyerah, nah menyerah. Ya, oke lah. Aku mau menyudahi dulu live ini karena Meli udah muncul. Hatiku tambah gak damai sejahtera nih lihat Meli nih. Jadi aku mau menyudahi dulu live ini. Kayak itu bercanda ya. Terkirain saya beneran gak damai sejahtera lihat Meli lagi. Segitu kepahitannya kah gitu, nggak, itu bercanda saya sama Meli biasa saya bercanda gitu. Nanti yang lain yang nonton kayaknya mikir kayak si Cece kepahitan banget sama Meli gitu, rusak nama baiknya Meli. Ya memang sudah rusak sih nama baiknya dia itu, sudah nggak ada yang baik-baik dia. Saya bercanda, tapi memang ini benar-benar mau off dulu ya, mau beristirahat dulu. Saya dari pagi loh saya nggak istirahat ini, terus ntar saya mesti pedal lagi setidaknya biar ada tenaga sedikit ya. Oke, bye-bye. Kalau nggak tuh suruh Meli aja yang live, kalian dengerin Meli live aja. Nanti kalau sempat live saya live lagi, kalau nggak sempat ya mohon maaf ya. Meli aja suruh live, biar setan di rumahnya Meli pindah semua ke rumah Guston tuh loh. Dah.